Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka kepada kakak-kakak pembina penggalang dari Gudeg SMP MTS se-Jawa Timur, serta kakak-kakak sangga kerja dari Dewan Ambayan Nomor 2 Kota Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan kegiatan Janggala Ajang Pramuka Penggalang 2021. Acara ini merupakan pertama kali yang diadakan kakak-kakak dari Ambalan Madura Kota Malang. Harapan saya, ini merupakan ajang untuk tetap berkreativitas dan aktif dalam masa pandemi. Saya rasa itu saja sambutan dari kakak selaku pembina satuan dari Madura Kota Malang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan juklak sekaligus tanya jawab. Mengingatkan kembali kepada kakak-kakak bahwa sesi pertanyaan akan dilaksanakan setelah selesainya dibacakan juklak lomba oleh narasumber. Setelah itu kakak-kakak bisa raise hand apabila ada tanggapan, saran, atau pertanyaan. Setiap pangkalan diberikan kesempatan bertanya 1 kali saja dan dapat menanggapi setelah pertanyaan dijawab oleh narasumber. Baik, kepada narasumber saya persilakan untuk membacakan teknis lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juklak Janggala 2021, Ajang Pramuka Penggalang Madura Kota Malang. Mohon maaf untuk kakak-kakak, mohon tunggu sebentar. Nama kegiatan yang akan dilaksanakan ini diberi nama Ajang Pramuka Penggalang 2021 atau Janggala 2021. Tema kegiatan: menjaga estetika pramuka dengan jiwa kesatria yang berkarya di tengah gemuruh dunia. Moto kegiatan: muda bertindak, bangsa tergerak. Pelaksanaan kegiatan. Mohon maaf sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan di sini ada perubahan yang kami lakukan. Terkait perubahannya akan kami sampaikan sekarang ini waktu TM. Februari 2021, technical meeting yang akan dilaksanakan via Zoom meeting 3 Maret 2021, batas pendaftaran lomba. 7 Maret 2021, pembukaan Janggala 2021 yang akan di live streaming di YouTube. 8 Maret 2021, pembukaan pengumpulan karya. 14 Maret 2021, batas pengumpulan karya. 14 Maret 2021, pelaksanaan babak penyisian lomba Galacem. 17 Maret 2021, penguploadan karya Jeddah Flow pada YouTube dan penguploadan karya Jihad Masen pada Instagram oleh Sangga Kerja. 16 sampai 20 Maret 2021, proses penjuian lomba Jihad Masen, Jeddah Flow, dan Jaftek. 21 Maret 2021, penutupan dan pengumuman sekaligus final lomba Galacem yang akan di live streamingkan di YouTube
event utama. Peserta Janggal 2021 adalah anggota Pramuka Penggalang Singkat tingkat SMP atau MTS sederajat baik negeri maupun swasta berusia 12 sampai 15 tahun Jawa Timur dengan persyaratan 1. Teknis pendaftaran dan pembayaran. 1. Syarat pendaftaran. Nama tanda anggota jika ada, scan atau foto kartu tanda pengenal seperti kartu tanda pelajar atau kartu tanda anggota atau kartu anggota perpustakaan. Kemudian bukti telah follow akun Instagram Pramuka Man 2 Kota Malang yaitu @prandutama. Kemudian selanjutnya bukti telah mengunggah ribbon dan poster lomba di Instagram dengan mention akun Prandutama. Yang terakhir, bukti pembayaran pendaftaran. Untuk alur pendaftaran, yang pertama, download petunjuk pelaksanaan melalui link berikut, yaitu pada website resmi kami. Yang kedua, follow Instagram official Pramuka Man 2 Kota Malang @prandutama. Yang ketiga, mengunggah ribbon dan poster kegiatan di Instagram masing-masing peserta. Yang keempat, ribbon dan kegiatan dapat di-download pada link yang telah tertera. Nomor 5, lakukan pembayaran sejumlah 50.000 per regu ke nomor rekening tertera. Nomor 6, lengkapi form pendaftaran pada link yang tertera. 7, konfirmasi pendaftaran melalui WhatsApp dengan format yang tertulis pada juklak dan albumnya juga sudah tertulis pada juklak. Nomor 8, pengecekan berkas oleh sahabat kerja. Nomor 9, sahabat kerja mengirim kode pangkalan dan link ke WhatsApp lewat WA atau email perwakilan regu. Kemudian fasilitas peserta. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat peserta. Hadiah. 1. Juara umum. Juara umum 1 akan mendapatkan trofi Kepala Madrasah Man 2 Kota Malang, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Juara umum 2 akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Juara umum 3 akan mendapatkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. 2. Juara setiap mata lomba. Untuk juara 1 akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Juara 2 mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Juara 3 akan mendapatkan trofi dan piagam penghargaan. Catatan, semua piagam penghargaan akan diberikan pada setiap anak yang terlibat. Ketentuan lain-lain. 1. Peraturan umum. Setiap pangkalan harus mendaftarkan regunya secara berpasang-pasang. Jika pangkalan menginginkan lebih dari 2 regu, maka harus menjadikan nama regu berbeda. Misal, AWS merah, semut merah, kemudian AWS putih, semut putih. Maka nama pasangan dari pangkalan tersebut yaitu merah dan putih. Setiap anggota regu wajib mengikuti minimal 1 cabang mata lomba. Setiap regu yang mendaftar wajib untuk mengikuti semua mata lomba. 2. Penentuan juara. Juara mata lomba akan diambil 3 regu terbaik putra dan putri untuk masing-masing lomba. Juara umum akan diambil 3 pasangan regu terbaik putra dan putri juara umum akan diambil 3 pasangan regu terbaik berdasarkan jumlah poin juara mata lomba yang diperoleh setiap regu atau regu yang menjadi pasangan. Dan penghitungan poin juara mata lomba. Juara 1 setiap mata lomba akan mendapatkan 15 poin untuk pasangan pangkalan tersebut. Juara 2 akan mendapatkan 10 poin, juara 3 akan mendapatkan 5 poin. Jika terjadi kesamaan jumlah poin, maka untuk menentukan juara umum ditentukan oleh jumlah nilai dari semua cabang mata lomba pasangan regu tersebut. 3. Pengiriman hadiah. Untuk trofi,
Saha Kerja akan mengirim trofi pada alamat pangkalan pemenang. Biaya pengiriman ditanggung oleh Saha Kerja. Uang pembinaan, Saha Kerja akan mentransfer uang pembinaan pada nomor rekening perwakilan pangkalan pemenang. Biaya admin ditanggung oleh Saha Kerja. 3. Mekanisme pembatalan lomba. Perwakilan Regu menghubungi hubung administrasi Saha Kerja. Saha Kerja akan memverifikasi pengajuan pembatalan. Uang pendaftaran tidak akan dikembalikan pada regu terkait atau hangus. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baiklah, kalau tidak ada, kepada narasumber saya persilakan untuk membacakan teknis lomba berikutnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teknis pelaksanaan lomba Gala Jam atau Janggala Smart Champion. Ketentuan lomba. Pertama, peserta diwajibkan memakai seragam pramuka saat mengikuti kegiatan perlombaan. Kedua, peserta wajib mendaftarkan email aktif yang akan digunakan selama perlombaan. Ketiga, setiap regu mengirimkan satu perwakilan peserta untuk mengikuti lomba. Keempat, peserta merupakan siswa yang telah terdaftar sebagai peserta Lomba Janggala 2021. Peraturan lomba. Yang pertama, peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lainnya. Kedua, peserta dilarang menanyakan jawaban kepada pembina, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Ketiga, peserta dilarang mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan, baik dengan membuka buku, browsing internet, maupun dengan cara lainnya. Keempat, pada saat mengikuti Zoom meeting, peserta wajib untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Yang kelima, format penamaan Zoom yaitu nama peserta underscore nama regu underscore nama pangkalan. Contoh, Putri underscore Teratai underscore Men 2 Kota Malang. Yang keenam, apabila terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, peserta akan langsung didiskualifikasi. Mekanisme lomba. Lomba cerdas cermat akan dibagi menjadi dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Mekanisme lomba babak penyisihan. Yang pertama, babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021. Yang kedua, pelaksanaan babak penyisihan akan menggunakan aplikasi Quizizz. Panduan menggunakan aplikasi Quizizz bisa dilihat melalui link yang tertera. Ketiga, pelaksanaan babak penyisihan juga akan dipantau melalui Zoom meeting. Keempat, adapun format pada Quizizz yaitu kode pangkalan titik nama peserta underscore nama regu. Contoh, 01 titik Putri underscore Teratai Merah. Yang kelima, peserta wajib memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang keenam, kode quiz akan diberikan di Zoom meeting dan room chat. Ketujuh, peserta akan diberi waktu masuk ke dalam Quizizz sejak awal dibukanya Zoom meeting, yaitu 15 menit awal, hingga acara pembukaan dilaksanakan. Setelah selesai acara pembukaan, akan diberikan waktu tambahan 5 menit untuk peserta mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai.
Keterangan, semisal lomba dimulai pada pukul 8, peserta wajib memasuki Zoom meeting pada pukul 07.45. Kode kuis akan terus dikirimkan setiap 5 menit melalui room chat dan akan ditampilkan pada share screen Zoom. Pengiriman link dimulai pada pukul 07.45. Acara pembukaan akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai jam 8.10 dan kuis akan dimulai pada pukul 8.15. 8. Apabila peserta belum memasuki kuisis melebihi waktu yang telah ditentukan, maka peserta akan dinyatakan mengundurkan diri. 9. Terdiri dari 50 soal pilihan ganda. 10. Materi yang akan dilombakan terdiri dari pengetahuan umum kepramukaan, dan scouting skill. Untuk sumber pembuatan soal, kita memakai Boyman, RPUL, dan sumber lainnya. Nomor 11. Dari babak penyisihan akan diambil 8 peserta terbaik untuk mengikuti babak final. Mekanisme babak final. Pertama, babak final akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021. Kedua, peserta diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan babak final dengan lancar, baik device maupun jaringan. Yang ketiga, pelaksanaan babak final akan menggunakan Zoom Meeting dan Kahoot yang akan disiarkan langsung melalui YouTube peran utama. Adapun panduan menggunakan aplikasi Kahoot bisa dilihat melalui link yang tertera. Keempat, peserta wajib memasuki Zoom Meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. 5. Kode kuis akan diberikan di Zoom Meeting dan room chat. Keenam, format pada Kahoot yaitu kode pangkalan nama peserta _nama regu. Contoh, 01.menteri Ketujuh, peserta diminta untuk menyiapkan 2 device yaitu laptop dan HP. HP digunakan peserta untuk menjawab pilihan, sedangkan laptop digunakan untuk mengakses Zoom. Kedelapan, peserta akan diberikan waktu masuk ke dalam Kahoot sejak awal dibukanya Zoom Meeting, yaitu 15 menit awal, hingga acara pembukaan selesai. Setelah selesai acara pembukaan, akan diberikan waktu tambahan, yaitu 5 menit untuk peserta mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Keterangan, semisal lomba dimulai pada pukul 8, peserta wajib memasuki Zoom pukul 07.45. Kode kuis akan terus dikirim melalui room chat setiap 5 menit dan akan ditampilkan pada share screen Zoom. Pengiriman link dimulai pada pukul 07.45. Acara pembukaan akan dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai 08.010 dan kuis akan dimulai pada pukul 08.15. Apabila peserta belum memasuki Kahoot melebihi waktu yang telah ditentukan, maka peserta akan dinyatakan mengundurkan diri. Mekanisme yang ke-10, pada saat lomba dimulai, seluruh peserta wajib untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. 11. Babak final terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dan yang terakhir, materi yang akan dilombakan terdiri dari pengetahuan umum kepramukaan, dan scouting skill. Adapun sumber pembuatan soal, kita memakai dari Boyman, RPUL, dan sumber lainnya. Teknis penilaian. Babak penyisihan, pada babak penyisihan akan terdiri dari 50 soal yang diujikan. Mekanisme penilaian menggunakan media quizzes, dan hal yang dinilai mencakup kecepatan dan ketepatan. Kedua, babak final. Pada babak final akan diberikan 30 soal untuk diujikan. Mekanisme penilaian menggunakan media Kahoot dan yang dinilai ada kecepatan dan ketepatan. Keterangan. Dalam penilaian peserta, yang menjawab dengan tepat dan cepat akan memperoleh poin tinggi. Begitu juga sebaliknya, peserta yang menjawab salah akan memperoleh poin yang rendah. Kriteria juara. Akan diambil juara 1, 2, 3 putri dan juara 1, 2, 3 putra. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Kak Kaila untuk memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Iya, saya Kaila Alizira dari SMP ITI Badur Rahman. Mau tanya, Kak bisa diulangi materi apa yang diujikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk tanggapan akan ditampung terlebih dahulu. Bagi pangkalan lain yang ingin menyampaikan tanggapan, saran atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Maaf Kak, ini mau tanya Kak. Ya, Fasilitas Kak, silakan. fasilitas pesertanya ini mendapatkan sertifikat aja atau ada diska atau gimana Kak? Baik, Kak, terima kasih atas tanggapannya. Ya, mohon maaf, apa pertanyaan bisa diulangi? Untuk fasilitas pesertanya ini kan ada sertifikatnya. Yang fasilitas pesertanya ini sertifikat aja atau pakai diska Kak? Atau gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana Kak? Pak, sertifikat aja atau pakai apa diska atau Untuk fasilitas peserta hanya akan mendapat sertifikat peserta, Kak. Oke, kalau begitu terima kasih Kak. Apa ada yang bertanya lagi terkait
Kak ini untuk pendaftarannya setiap regu kan harus berpasangan. Kalau misalnya satu regu laki-laki saja nggak apa-apa, Kak. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Baik Kak, dari MTSN 1 Lumajang silakan memberikan tanggapan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya akan tanya mengenai media Kahoot ini. Bisa nanti dijelaskan bagaimana mekanisme untuk babak penyisihan, babak finalnya, dijelaskan kepada kita sistemnya dari MAN 2 Kota Malang memakai media Kahoot ini seperti apa. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Dari pangkalan lain yang ingin menyampaikan tanggapan, saran atau pertanyaan dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk panitia yang bertugas silakan untuk menjawab. Mohon maaf, tes apakah masuk suara saya? Tes. Mau tanya nih. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf Kak, saya akan ulang. Kalau apabila tidak raise hand terlebih dahulu, maka tanggapan tidak akan ditanggapi. Ini resen saya nggak ada ya. Di mana ya, Mas? Saya instruksikan kepada Caranya resen gimana sih? seluruh peserta bahwa fitur raise hand terdapat pada reaction. Punya saya nggak ada, Kak. Baik, bagi yang ada, silakan untuk menuliskan pertanyaan di room chat. Menuliskan pangkalan di room chat.
Baik, kepada panitia yang bertugas, silakan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kayla. Untuk materi yang akan diujikan baik dari babak final maupun babak penyisihan, yaitu pengetahuan umum, scouting skill, dan pengetahuan umum kepramukaan Kak. Begitu. Terima kasih. Dan saya akan juga menjawab pertanyaan dari Kak Faik. Untuk pemakaian Kahoot sistemnya bagaimana? Kita memakai sistem Kahoot yang seperti biasanya, Kak. Peserta diminta untuk menyiapkan dua. Ya, mohon maaf untuk suaranya. Apakah suara saya sekarang sudah jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Saya akan ulangi. Pertanyaan dari Kak Kayla, yaitu materi apa saja yang akan diujikan. Untuk materi yang akan diujikan, baik di babak final maupun babak penyisihan, yaitu pengetahuan umum, scouting skill, dan pengetahuan umum kepramukaan. Lalu pertanyaan kedua dari Kak Faik, bagaimana sih sistem Kahoot yang dipakai kita untuk lomba nanti? Sistem Kahoot yang kita pakai itu seperti lomba biasa, seperti pemakaian Kahoot biasanya, Kak, yaitu peserta diminta untuk menggunakan dua device, yaitu HP dan laptop. Nah, HP dipakai untuk peserta memilih jawaban. Jadi, pilihan jawabannya itu tertera di HP, Kak. Namun, untuk soalnya tertera di laptopnya, sehingga kita membutuhkan dua device. Begitu, Kak. Dan terima kasih Kak Dani, sarannya kami terima. Dan memang sebelum pelaksanaan lomba, kita akan mengadakan simulasi untuk pemakaian Quizzes maupun Kahoot. Begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kami kembalikan ke kakak. Apa ada tanggapan lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Dari MTSN 1 Lumajang, silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih untuk simulasi media Kahoot sama Quiziznya itu pas hari H perlombaan atau setelah technical meeting ini atau bagaimana untuk tanggalnya? Terima kasih. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Faik. Untuk simulasi Kahoot dan Quizzes-nya akan dilaksanakan pada hari H. Untuk untuk simulasi Kahoot akan disimulasikan pada tanggal 21 Maret, yaitu saat final, dan simulasi Quizzes-nya pada tanggal 14 Maret. Begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kami kembalikan ke kakak-kakak. Apa ada tanggapan lain? Baik, dari MTS Mas Kumambang, dipersilakan untuk menanggapi. Kak mau tanya yang tadi Kak, kalau
misalnya kita daftar yang satu regu laki-laki atau dua regu laki-laki gitu, boleh apa enggak, Kak? Karena di sini sekolahnya terpisah, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada panitia yang bertugas, silakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari MTS Mas Kumambang. Untuk jawaban pertanyaan tersebut yaitu boleh mengirim hanya satu webgu buta maupun dua-duanya webgu buta. Kemudian saya tegaskan kembali untuk tidak bisa diulang atau dipertanyakan kembali. Jika masih ada pertanyaan yang sudah lewat, bisa menghubungi pada kontak person yang tertera pada Juklak. Terima kasih. Baik, dari kakak-kakak peserta apa ada tanggapan? Kalau tidak ada, kita baik untuk MTSN 1 Lumajang untuk memberikan tanggapan. Terima kasih sekali lagi, Kak. Saya bahas mengenai kuisis dan kahutnya ya. Katanya kan tadi simulasi akan diadakan waktu hari H. Semisal, kalau pas hari H adik-adik secara kan kita virtual. Adik-adik hari H simulasi diberikan waktu selama 15 menit. Ya kalau ada adik-adik yang langsung paham. Kalau ada yang belum paham tentang media ini bagaimana? Nanti akan merepotkan di pas perlombaannya. Itu nanti ada kesalahpahaman. Seperti itu. Jadi saran saya, atau ada tadi saran dari MTSN 1 Malang, saran saya itu simulasi itu sebelum hari H. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan media itu. Seperti itu. Itu nanti bisa meminimalisir waktu perlombaan biar mereka nggak tanya-tanya lagi tentang kuisis atau kahutnya ini. Dan mungkin bisa dipertimbangkan lagi atau kakak-kakak dari SMP MTS yang lain mungkin ada saran kalau menurut MTSN 1 Lumajang seperti itu. Karena di perlombaan-perlombaan sebelumnya juga simulasi bukan di hari H, tapi sebelum hari H. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Silakan untuk menjawab. Baik, Kak. Terima kasih atas sarannya. Untuk saran ini saya kembalikan ke peserta atau ke kakak-kakak lainnya. Apakah
Apakah setuju jika simulasi untuk Kahoot dan quizzes dilaksanakan sebelum pelaksanaan lomba berlangsung? Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, peserta lain yang setuju dengan saran tersebut bisa menjawab di room chat. Aku visual apa ya? Baik, saya kembalikan kepada panitia yang bertugas. Baik, terima kasih Kak atas saran yang telah diberikan. Untuk simulasi Kahoot dan quizzes, untuk jadwalnya akan kami sampaikan kepada kakak-kakak. Maksud kami jadwalnya menyusul ya Kak. Begitu, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke moderator. Untuk peserta yang lain, apa ada tanggapan lagi? Jika tidak, kita akan lanjut ke lomba berikutnya. Lanjut aja, Pak. Baiklah, kalau tidak ada tanggapan lain, kita akan lanjut ke mata lomba berikutnya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lomba Jidaflo atau Janggala Daily Vlog. Untuk tema kegiatan, peran pramuka menghadapi problematika bangsa. Jumlah pesertanya 1-5 orang per grup. Untuk durasi video 4-6 menit
Dan untuk ketentuan lomba, yang pertama, peserta wajib memakai seragam pramuka lengkap atau SPL. Kedua, peserta diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dalam video maupun dalam pembuatan video minimal 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ketiga, isi video vlog harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Keempat, vlog bersifat orisinil atau belum pernah dipublikasikan. Kelima, vlog tidak mengandung unsur sara, pornografi, hoax, dan melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya, video berdurasi 4-6 menit. Ketujuh, video vlog wajib berisikan yang pertama, video wajib kegiatan Janggala 2021. Kemudian, logo peran utama dan logo kegiatan Janggala 2021. Selanjutnya, di awal video menampilkan video wajib kegiatan Janggala 2021 tanpa menyertakan nama pangkalan. Video wajib kegiatan Janggala 2021 bisa diunduh pada link berikut. Kesembilan, dilarang menggunakan video ataupun backsound yang ilegal atau copyright, kecuali menyertakan kredit sumbernya. Kesepuluh, peserta mengunggah vlog pada Google Drive masing-masing dan melampirkan link Google Drive tersebut pada form pengumpulan yang telah disediakan oleh Sangga Kerja dengan format kode pangkalan, titik judul karya, _gu. Contoh, 02, titik dari Man 2 Kota Malang untuk Indonesia, _teratai. Selambat-lambatnya pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ketentuan, rasio video minimal 1280 kali 720 dengan perbandingan 16:9. Resolusi video minimal 720 pixel, dan format video MP4 atau MKV. Berikut merupakan link form pengumpulannya. Ke-12, video akan diupload di akun YouTube Peran Utama pada tanggal 17 Maret 2021. Ke-13, jumlah like berpengaruh dalam proses penilaian. Selanjutnya, penghitungan jumlah like video akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2021 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ke-15, karya yang dikumpulkan menjadi hak milik Sangga Kerja kegiatan Janggala 2021 serta dapat digunakan untuk kepentingan Sangga Kerja dengan ketentuan menyertakan nama pembuat sebagai pemegang hak cipta. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk teknis penilaian, kreativitas 70 poin, kesesuaian tema 50 poin, isi atau amanat 50 poin, dan like 30 poin. Keterangan, jika jumlah poin total ada yang sama antar regu, maka akan dilihat dari waktu yang paling mendekati 6 menit. Untuk pelanggaran, yang pertama, jika durasi video kurang atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 2 poin per 10 detiknya. Selebihnya berlaku dengan kelipatannya. Keterangan, 1-10 detik pengurangan poinnya 2. 11-20 detik pengurangan poinnya 4. Dilanjutkan dengan kelipatan poin dan waktu yang sama. Kedua, jika peserta mengambil video ataupun backsound yang ilegal atau copyright tanpa menyertakan sumber kreditnya, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan sebesar 30 poin. Ketiga, apabila peserta melebihi batas pengumpulan karya, maka peserta dianggap tidak mengumpulkan. Keempat, apabila peserta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lomba seperti logo, video wajib kegiatan Janggala 2021, sebagainya, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 5 poin per ketentuan yang dilanggar. Yang kelima, apabila peserta melanggar protokol kesehatan, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 15 poin per protokol kesehatan yang dilanggar. Untuk kriteria juara 1, 2, dan 3 putra, serta juara 1, 2, dan 3 putri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Sekali lagi, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dari SMPIT Ibadur Rahman, dipersilakan untuk menanggapi. Selamat pagi kakak-kakak. Langsung saja ya. Di sini saya menanyakan untuk yang teknis pengumpulan karya, khususnya vlog, teknologi dan art mungkin ya. Tadi kan ada di awal perubahan tanggal 17 itu yang mengupload dari panitia atau dari peserta kak? Yang tanggal 17. Oh ya, mungkin itu kemudian lagi ya Pak ya, boleh satu lagi. Boleh, Kak? Oke, kemudian untuk editing vlog itu sesuai kreativitas atau ditentukan misal menggunakan apa Movavi atau apa kayak gitu. Gitu. Maksudnya untuk program pengeditan dan lain sebagainya terserah atau ditentukan panitia. Ya, mungkin itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Bagi pangkalan lain yang ingin menyampaikan tanggapan, saran atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dari MTS Mas Kumambang, dipersilakan untuk menanggapi. Nah, untuk yang logo brand utama itu gimana kak? Ditaruh di mana apa? Kok Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari peserta lain apa ada tanggapan? Sekali lagi, dari peserta yang lain apa ada tanggapan? Baik, jika tidak ada, kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan.
Sekali lagi kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari SMP IT Ibadur Rahman. Untuk penguploadan karya peserta itu dari peserta atau panitia. Jadi untuk lomba Jidaflo atau vlog dan di admission atau poster itu akan disediakan link dari panitia yang nanti kemudian penguploadannya dilakukan oleh panitia juga, penguploadan ke YouTube maupun ke Instagram. Untuk Javtech atau yang teknologi itu pengumpulan ke Instagram melalui IG perwakilan peserta masing-masing, perwakilan regu masing-masing. Terima kasih, Kak. Kemudian untuk pengeditan apakah ditentukan oleh panitia? Untuk pengeditan tidak kita tentukan aplikasinya. Jadi sekreatif peserta untuk menggunakan penggunaan aplikasinya itu terserah peserta. Begitu Kak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari MTS Mas Kumambang, untuk logo peran utama dan logo-logo lainnya ditempatkan di mana? Jadi untuk penempatan posisi logo di dalam video tidak kami tentukan, tetapi wajib ada dari awal video sampai akhir. Kemudian logo-logo tersebut dapat di-download pada link web Janggala yang tertera pada Juklak, di awal Juklak. Gitu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari kakak-kakak yang lain apa ada tanggapan lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Baik, dari MTSN 1 Lumajang, dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih. Untuk pengumpulan di Google Drive-nya itu apa boleh satu pangkalan jadi satu? Maksudnya, semisal kita mengirimkan 2 regu, kita menguploadnya itu dalam satu Google Drive. Apa boleh? Apa harus berbeda? Terima kasih, Kak. Baik, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari MTSN 1 Lumajang. Jadi apakah boleh jika satu link Google Drive untuk berbagai regu? Jawabannya tidak. Jadi peserta itu mengumpulkan link Google Drive-nya masing-masing yang berbeda.
Begitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami kembalikan ke kakak-kakak. Apa ada tanggapan lagi? Sekali lagi dari kakak-kakak yang lain, apa ada tanggapan? Ini sesi tanya jawab terakhir ya Kak. Jadi kalau tidak ada, kita akan lanjut ke mata lomba berikutnya. Baik, kepada SMP IT Ibadur Rahman, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih Kak. Ini menanyakan tentang urutan di dalam video. Ini kan yang pertama video wajib, kemudian logo peran utama, logo kegiatan. Itu logo sekolah atau logo pangkalan boleh dicantumkan setelah logo Janggala itu ya Kak? Terima kasih. Atau harus di belakang? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada panitia yang bertugas, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari SMP IT Ibadur Rahman, apakah urutan penempatan logo? Jadi yang di dalam video vlog itu video wajib kegiatan Janggal 2021, logo peran utama, dan logo kegiatan Janggal 2021. Selain logo-logo tersebut, tidak kami perbolehkan. Jadi nanti untuk identitas peserta akan kami cantumkan jika sebagai hak milik bagi pesertanya. Tapi untuk di dalam video tidak kami perbolehkan menaruh identitas peserta. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Apa ada tanggapan lain? Baik, karena tidak ada, kami lanjutkan ke mata lomba berikutnya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Art Mission, Janggala Art Maker Competition. Tema Pramuka untuk Indonesia. Jumlah peserta 1 orang per regu.
ketentuan lomba, poster dibuat dengan teknik digital, software aplikasi bebas. Poster memiliki rasio 4:5, resolusi minimal 720 pixel, dan dengan format JPEG atau JPG. Poster harus memuat logo peran utama dan logo Janggala. Format judul poster yang dikirim adalah kode pangkalan judul karya _regu dengan contoh yang sudah tertera. Dilarang mencantumkan identitas pengirim di dalam karya, seperti nama pangkalan, nama peserta, dan logo pangkalan. Selanjutnya, karya poster wajib bersifat orisinil, belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan pada lomba sebelumnya. Karya poster tidak boleh mengandung unsur sara dan tidak menyinggung pihak manapun. 10 poster terbaik akan diunggah pada tanggal 17 Maret tahun 2021 di Instagram @perandutama untuk penilaian like. Penghitungan jumlah like poster akan dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Maret pukul 12 siang. Pengumpulan poster selambat-lambatnya tanggal 4 Maret tahun 2021 pukul 12 tepat dan dikirim ke link yang tersedia. Karya yang dikumpulkan menjadi hak milik Sangga Kerja Kegiatan Janggala dan dapat digunakan untuk kepentingan Sangga Kerja dengan ketentuan menyertakan nama pembuat sebagai pemegang hak cipta. Dan terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Teknis penilaian. Kesesuaian tema 30 poin, kreativitas 50 poin, kerapian 40 poin, dan like 20 poin. Untuk pelanggaran, yang pertama apabila karya diketahui sudah pernah dilombakan sebelumnya, maka karya akan didiskualifikasi. Yang kedua, apabila karya diketahui mengandung sara, maka karya akan didiskualifikasi. Dan yang ketiga, apabila karya diketahui bukan karya orisinil dari peserta, maka karya akan didiskualifikasi. Untuk kriteria juaranya, juara 1, 2, dan 3 putra, dan juga juara 1, 2, dan 3 putri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan,
Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Lanjut, Kak. Baik, karena tidak ada tanggapan, kita akan lanjut ke mata lomba berikutnya. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang lomba Javtek Janggala Future Teknologi dengan tema inovasi teknologi tepat guna dalam menghadapi persaingan global. Subtemanya yaitu bidang teknologi, bidang peternakan, bidang pertanian, dan juga bidang kesehatan. Untuk pesertanya yaitu 3 orang per grup. Ketentuan lomba, 1. Peserta memakai seragam pramuka lengkap SPL. Yang kedua, peserta diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dalam video maupun dalam pembuatan video. Yang ketiga, peserta membuat video produk yang berisi presentasi karya produk dan cuplikan proses pembuatan teknologi tepat guna sesuai subtema yang dipilih. Yang keempat, video berdurasi maksimal 10 menit. Yang kelima, video produk wajib berisikan video wajib kegiatan Janggala 2021, logo kegiatan Janggala 2021, logo brand utama, video presentasi produk, dan video cuplikan proses pembuatan produk. Yang keenam, video presentasi produk membahas tentang cara pakai produk, mendemonstrasikan cara kerja produk, keefektifan produk, fungsi produk, dan alasan membuat produk tersebut. Yang ketujuh, di awal video menampilkan video wajib kegiatan Janggala 2021 tanpa menyertakan nama pangkalan. Video wajib kegiatan Janggala 2021 bisa diunduh pada link berikut. Yang kedelapan, video presentasi produk wajib asli tanpa dipotong, dipercepat, dan diperlambat. Yang kesembilan, video tidak mengandung unsur pornografi, provokasi, maupun sara. Yang ke-10, setiap anggota wajib aktif dalam presentasi produk. Yang 11, video diunggah di salah satu akun Instagram peserta dengan men-tag akun @prandutama dan menyertakan hashtag Janggala 2021, hashtag Prandutama, hashtag Javtek 2021 di caption postingan paling lambat tanggal 14 Maret pukul 23.59. Yang ke-12, peserta memberi caption semenarik mungkin dengan menyebutkan nama lengkap peserta lomba, nama regu, dan nama pangkalan. Yang ke-13, peserta memberi judul IGTV dengan format kode pangkalan, karya produk, _nama regu, _nama pangkalan. Contoh, 01.roket_air_teratai_man2 Kota Malang. Yang ke-14, peserta dilarang menghapus video yang telah diunggah sebelum pemenang diumumkan. Yang ke-15, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk teknis penilaian, presentasi 80 poin, nilai produk 100 poin, dan kreativitas video 20 poin. Keterangan, jika jumlah poin total ada yang sama antar regu, maka akan dilihat dari waktu yang paling mendekati 10 menit. Untuk pelanggaran, 1. Jika durasi video melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 2 poin per 10 detiknya. Selebihnya berlaku dengan kelipatannya. Keterangan 1-10 detik pengurangan 2 poin, 11-20 detik pengurangan poin 4. Dilanjutkan dengan kelipatan poin dan waktu yang sama. Yang kedua, apabila peserta mengunggah video melebihi batas pengumpulan karya yang telah ditentukan, maka peserta dianggap tidak mengumpulkan. Yang ketiga, apabila peserta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan isi video, logo, video wajib kegiatan Janggala 2021, dan sebagainya, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 5 poin per ketentuan yang dilanggar. Yang terakhir, apabila peserta melanggar protokol kesehatan, maka akan dikenakan pengurangan sebesar 15 poin per protokol kesehatan yang dilanggar. Untuk kriteria juara, yaitu juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya bagi kakak-kakak yang memiliki tanggapan, saran, atau pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Baik, dari MTSN 1 Lumajang dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih, Kak. Untuk penguploadan di IGTV-nya Instagram, itu kan di cuklaknya tertulis boleh diupload di salah satu akun Instagram masing-masing peserta. Berarti kan kalau salah satu, berarti kan cuma satu aja nggak apa-apa. Misal kita memakai akun Instagram pangkalan kita, jadi kita mengupload 2 TTG. Nggak apa-apa berarti. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Bagi pangkalan lain yang ingin menyampaikan tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, dari SMP IT Ibadur Rahman, dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih kesempatannya. Bertanya untuk JTAG ini apakah boleh remake dari ide yang sudah pernah ada dan diikutkan lomba tapi kalah seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang peraturan di poin 8 ini, video presentasi produk wajib asli tanpa dipotong. Nah, kemudian itu maksudnya batasan editingnya seperti apa? Karena kan misal nih, kan ada tekniknya, itu kan kalau vlog mungkin di vlog juga ya, itu kan ada yang sifatnya sinematik atau live presentasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian khusus untuk yang JTAG ini batasan editingnya seperti apa? Karena kan biasanya kan untuk teknik pengambilan kameranya kan juga nggak hanya dari satu angle kayak gitu. Maksudnya yang dipotong-potong itu seperti apa? Batasannya seperti apa? Terima kasih. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kakak-kakak yang lain, apa ada tanggapan? Sekali lagi kepada kakak-kakak, apa ada tanggapan? Sekali lagi, bagi kakak-kakak lain yang ingin menyampaikan tanggapan, saran, atau pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, dipersilakan untuk panitia yang bertugas untuk menjawab pertanyaan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan dari MTS 1 Lumajang, penguploadan di IGTV diupload di salah satu peserta atau dari pangkalan, itu uploadnya di salah satu akun peserta saja. Dari SMPIT Abdurrahman, untuk yang Javtek apakah boleh remake dari lomba sebelumnya? Jawabannya boleh dipakai lagi ide lomba dari sebelumnya. Lalu untuk yang dipotong, dipercepat dan lain-lain, itu dari presentasinya yang tidak boleh dipotong, dipercepat. Boleh dari lomba sebelumnya tapi harus ada perbedaannya. Untuk yang bagian dipotong dipercepat itu waktu bagian presentasinya tidak boleh dipotong dan juga dipercepat. Jadi harus mulai dari awal sampai akhir menjelaskannya. Lalu yang untuk cuplikan video pembuatan itu hanya cuplikan saja. Baik, terima kasih. Dari kakak-kakak yang lain apa ada tanggapan? Baik, dari SMPIT Ibadur Rahman, dipersilakan untuk menanggapi. Iya, terima kasih kesempatannya. Kembali lagi ya, yang untuk ketentuan editing tadi berarti untuk 2 angle gitu nggak bisa ya? Karena kan biasanya kan editingnya kan maksudnya harus 1 angle kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 angle tapi tetap maksudnya memperhatikan alurnya tadi terus tapi 2 angle gitu nggak boleh ya? Itu kan juga otomatis kan memotong sebenarnya, tapi kan tetap maksudnya alurnya kan tetap gitu, jalan dari menit ke-1 sampai menit ke-10 gitu. Mungkin hanya untuk estetik lah istilahnya seperti itu, menggunakan 2 angle, yang satu short shoot pakai yang medium kayak yang jarak jauh kayak gitu. Itu nggak boleh ya, tidak diperbolehkan editing semacam itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya boleh Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari kakak apa ada tanggapan lain? Sekali lagi dari kakak-kakak apa ada tanggapan lain?
Sekali lagi dari kakak apa ada tanggapan lain? It's time to have free. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan informasi. Jadi informasi yang akan saya berikan adalah, mohon maaf untuk teknis JDAFLO dan JArtMation terdapat kesalahan, yaitu pada penulisan tanggal penilaian like. Di Juklak TM ini tertulis 18 sampai dengan 21. Namun yang benar adalah 17 sampai dengan 20. Kemudian untuk hasil Juklak terbaru bisa di-download pada website kami. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan ke agenda TM selanjutnya. Acara selanjutnya adalah agenda foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta mengaktifkan kamera, akan di screenshot oleh sangga kerja pada hitungan ketiga. Baik kakak-kakak persiapan, mau saya screenshot. Ini mungkin bisa gaya formal dulu ya. Dan ada 2 slide, jadi kakak-kakak bisa siap-siap di kedua screenshotan. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Mungkin bisa sambil gaya gitu. Ya. Udah siap ya? 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung
rangkaian acara technical meeting Janggala 2021. Oleh karena itu, mari kita tutup technical meeting ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya itu murni dari saya. Apabila benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak-kakak diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom.